Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, kali ini saya akan memaparkan mengenai penerapan telenursing dalam pelayanan kesehatan menjadi bagian dari mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan. Seperti kita ketahui, teman-teman sekalian, rekan-rekan mahasiswa bahwa memang teknologi informasi dan komunikasi dalam perawatan kesehatan memang telah menjadi prioritas politik di seluruh dunia. Dan kita ketahui sama-sama bahwa memang pengembangan teknologi informasi dan komunikasi memiliki dampak signifikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pastinya memang saat ini telah muncul metode baru di dalam memberikan asuhan keperawatan, yaitu telenursing. Asuhan keperawatan bisa berasal dari berbagai kalangan di dalam dunia maya yang pada akhirnya memang memudahkan aksesibilitas pelayanan keperawatan sehingga mereka yang berada dalam jarak jauh dimanapun berada dapat mendapatkan pelayanan asuhan keperawatan. Beberapa alternatif dalam memberikan pelayanan kesehatan dan keperawatan adalah telemedicine, telehealth, dan telenursing. Pada prinsipnya, telenursing tidak akan merubah prinsip pemberian asuhan keperawatan yang menjadi dasar. Nah, kita lihat bersama-sama apa sebenarnya definisi telenursing. Dari beberapa sumber yang didapatkan, telenursing adalah bagian dari telehealth yang fokusnya pada praktek keperawatan. Telenursing juga sebuah proses dalam memberikan pengaturan dan koordinasi asuhan serta pemberian layanan kesehatan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Telenursing dapat digunakan untuk memudahkan peserta pasien yang menerima pelayanan keperawatan, dan kadangkala teknologi yang dipergunakan itu meliputi telepon, PDA, smartphone, internet, video, audio conference, bahkan sistem informasi komputer. Saya yakin di tempat Ibu Bapak ada yang sudah menggunakan telenursing dalam pemberian asuhan keperawatan. Apa tujuan dari telenursing? Ada beberapa tujuan dalam telenursing. Yang pertama adalah sebagai alternatif pemberian pelayanan kesehatan dan keperawatan. Yang kedua, meningkatkan kepuasan klien dan juga peningkatan partisipasi aktif keluarga. Dan yang ketiga adalah membantu menyelesaikan kekurangan perawat. Kemudian juga menurunkan jarak antara akses pelayanan kesehatan dengan penerima pelayanan kesehatan, waktu kunjungan, serta menjaga pasien yang sudah keluar dari rumah sakit. Tujuan lainnya adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan layanan keperawatan jarak jauh. Dan masyarakat atau klien tidak perlu datang untuk ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan layanan kesehatan dari tenaga medis. Sehingga waktu yang diperlukan untuk layanan kesehatan pun semakin pendek. Di sisi lain, tujuan telenursing tidak hanya untuk membentuk diagnosis medis, tetapi juga lebih fokus pada pemberian informasi, dukungan, serta peningkatan pengetahuan dari penerima layanan. Pada telenursing, perawat harus mampu untuk melakukan monitoring, memberikan pendidikan kesehatan, melakukan follow-up, pengkajian, pengumpulan data, melakukan intervensi, bahkan memberikan dukungan keluarga serta perawatan yang inovatif dan kolaborasi. Perawat juga harus mampu melakukan pengkajian lanjutan, perencanaan, intervensi, dan evaluasi terhadap hasil perawatan supaya tujuan dari telenursing ini tercapai. Rekan-rekan mahasiswa, penggunaan telenursing di dunia dan di Indonesia ini sudah sangat luar biasa. Bagaimana dengan penggunaan di dunia? Ada beberapa sumber yang menyatakan dari The American Journal of Managed Care tahun 2008, ternyata 60% pasien merasa kunjungan virtual itu tidak berbeda kualitasnya dengan kunjungan langsung. Dan 80% akan merekomendasikan kunjungan virtual ke keluarga serta tetangga mereka. Sedangkan berbeda dengan Scotia di tahun 2008 yang mengatakan bahwa teknologi dalam telenursing itu terdiri dari eh, beberapa program atau beberapa penggunaan dari perangkat, yaitu telepon, internet, personal digital assistant atau PDA, facsimile, video dan audio conferencing, serta teleradiologi. Berbeda dengan di India.
Ya, di India ini adalah salah satu negara berkembang yang memiliki tantangan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dari populasi masyarakat yang sangat besar. Padahal mereka memiliki berbagai lembaga kesehatan, tapi ternyata belum memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan. Dengan telenursing, perawat pada akhirnya bisa memperluas jangkauan, memberikan perawatan kesehatan kapanpun dan dimanapun pasien membutuhkan, bahkan di rumah mereka. Bagaimana dengan di Indonesia, rekan-rekan mahasiswa sama-sama kita ketahui bahwa penerapan telenursing di Indonesia sudah dilakukan, tapi belum berjalan dengan optimal. Karena apa? Karena keterbatasan sumber daya, sarana dan prasarana, serta belum maksimalnya dukungan dari pemerintah. Padahal jika dilihat dari kemajuan teknologi seperti dalam penggunaan internet, komputer, smartphone, telenursing sangat berpotensi untuk dikembangkan secara maksimal. Dan untuk mensiasati keterbatasan pelaksanaan telenursing bisa dimulai dengan peralatan yang sederhana seperti telepon rumah, smartphone yang sebenarnya sudah banyak dimiliki oleh masyarakat tapi belum banyak dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau keperawatan. Rekan-rekan mahasiswa, kita pelajari apa saja sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi telenursing. Yang pertama, sama-sama kita ketahui bahwa pertumbuhan populasi manusia yang semakin tinggi itu menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan akan perawatan kesehatan. Dan ternyata memang tidak kita pungkiri kurangnya tenaga perawat menjadi masalah penting untuk menemukan cara di mana pada akhirnya teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua, perawat harus memiliki sikap positif, pikiran terbuka, pengetahuan, kemampuan teknologi yang mumpuni. Karena apa? Karena layanan yang dilakukan adalah melalui virtual. Yang ketiga, perawat harus mampu menilai kebutuhan rawat inap klien dan mampu mengubah rencana perawatan. Harus mampu mengambil keputusan ketika ternyata pada proses telenursing, pada proses diskusi, komunikasi, dan layanan keperawatan, pasien membutuhkan kondisi rawat inap. Faktor lainnya adalah perawat harus ramah teknologi. Pastinya ketika mengimplementasikan telenursing, perawat akan menggunakan perangkat hardware maupun software yang memang menjadi aksesibilitas dalam pelayanan keperawatan. Yang berikutnya adanya dukungan dalam petunjuk pendidikan dan dukungan bagi perawat serta pasien itu sendiri karena kegagalan teknologi merupakan ancaman terhadap keselamatan pasien. Yang berikutnya adalah perawat harus memiliki lisensi yang valid dan terkini. Artinya memang pengetahuan perawat, skill dan kompetensi juga harus betul-betul mumpuni untuk melakukan proses telenursing. Pada kenyataannya memang ada hambatan penerapan telenursing di Indonesia. Apa saja? Yang pertama adalah hambatan waktu dan jarak, sehingga perawat harus menerima pelatihan khusus untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan berkomunikasi. Faktor biaya sudah pasti, perangkat yang dipergunakan, kemudian juga akses jaringan, ya pastinya itu akan mempengaruhi biaya yang dikeluarkan. Sumber daya manusia, kebijakan, serta perilaku. Selain itu, hambatan pada semua elemen apa saja, mulai dari proses pengiriman pesan, penerima pesan, dan pesan itu sendiri. Rekan-rekan mahasiswa, ada beberapa contoh telenursing yang memang saat ini digunakan dalam pelayanan keperawatan. Penggunaan website, media sosial, telepon, mobile phone, video interaktif, kemudian ponsel atau telepon seluler, personal digital assistant atau PDA, mesin faksimiles, internet, video atau audio conferencing, teleradiologi, komputer sistem informasi, hingga telerobotik. Demikian paparan mengenai konsep telenursing yang saat ini sudah banyak sekali kita temui, baik itu di layanan keperawatan maupun layanan kesehatan lainnya. Jika ada hal yang ingin didiskusikan, yang ingin ditanyakan, dipersilahkan untuk menuliskan melalui chat Zoom atau melalui WhatsApp group. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.